ketemu lagi di acara podcast Penerbit Buku Kompas. Saya Fenty Effendi dan saya Bernada Rurit. Dan kami punya tamu spesial khusus kali ini, Pak Ishadi SK. Apa kabar, Pak? Baik, sangat baik. Oke. Sehat ya, Pak. Ya, apa resepnya, Pak? Doakan saja. Ya. Doakan saja saya selamat gitu loh. Amin, amin. Yang lebih menarik lagi, saya tetap tinggal di Trans TV. Tetap ngantor ya, Pak? Tetap ngantor dari pagi sampai malam ya. Luar biasa ya, Pak. Setiap hari? Setiap hari. Kecuali kalau saya capek. Karena saya bisa melakukan keputusan. Iya, iya. Saya sendiri bisa memutuskan. Kalau udah capek pulang gitu. Pokoknya hidup saya sangat sederhana lah. Iya. Iya. Sederhana, berguna dan penting gitu ya, Pak ya. Iya. Apa keputusan terpenting yang Pak Is ambil belakangan ini? Kita kepo, kita pengen tahu. Jadi setelah Jogja. Hah? Setelah di Jogja. Ya, boleh Pak, atau waktu di Trans juga oke. Kita nih mau dengerin. Macam-macam. Ya. Yang paling menderita buat saya adalah ketika 5 tahun saya disuruh tetap di Enggak. Di mana? Litbang. Bukan. Kita nih coba kita tahan diri dulu. Biarkan Pak Is yang bercerita. 5 tahun saya diputuskan oleh Pak Harmoko menjadi lembaga pemerintah. Litbang ya, Pak ya, maksudnya. Litbang. Yang nggak ada itu toiletnya itu, Pak. Iya. Itu yang paling menderita ya, Pak. Lantai 3. Iya. Nggak ada WC-nya. Iya. Dan Bapak harus Sehingga setiap hari ke hotel. jangan Hilton. sebut hotelnya. Jadi kalau terpaksa gitu dapat paksa karena memang tempat kotor segala macam. Karpetnya Saya bapuk gitu ya, Pak ya. Manggil mobil gitu, selalu ngajak minta saya. Saya mau ke mana? Hotel itu, gitu. Ada 3 hotel. Udah hotel di seputaran situ. Iya. Jadi mereka semua tahu kalau saya mau kira-kira mau ke situ. Oh gitu. Bukan ini menerima tamu. Menerima tamu lah kira-kira seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu kan aneh. Iya. Ya, tapi saya nggak ada pilihan lain. Oke. Selama 5 tahun seperti itu. Selama 5 tahun. Aduh, kok mentolone. Apa yang membuat Pak Is jadinya tahan 5 tahun? Saya nggak tahu. Apa yang harus saya lakukan gitu loh. Saya nggak punya apa-apa kok. Kalau saya disuruh, saya putuskan kamu tidak jadi siapa-siapa, mati aku. Itu untuk menggambarkan kontrasnya kan juga diceritakan di bukunya Pak Is. Ini kita mau ngomong langsung jump in ke bukunya Pak Is. Yang tidak diceritakan adalah Litbang itu karyawan atau anak buahnya Bapak tuh cuma 30-an. Dari 5.000. Dari yang tadinya dihandle oleh Pak Is 5.000 dan se-Indonesia. Tiba-tiba seperti itu. Apalagi Pak yang berkesan buat Berkesan apa nih? Dalam susah atau yang bagus? Susah dulu deh Pak, biar nanti kita ketawa-ketawanya belakangan. Yang bagus gitu? Iya, yang susah. Oh, yang susah? Iya. Yang susah itu kan saya mendadak disuruh ke Depen. Ya. Dan saya ditaruh di lantai 3. Lantai 3-nya nggak ada toiletnya. Oh iya. Ada di kedua atau ke 1. Gitu loh, Mbak. Nah, itu yang waktu di Jogja, Pak. Waktu yang dari Jakarta ke Jogja kan waktu itu TVRI-nya, maaf ya, karena di buku ini Bapak tulis terbelakang, yang paling terbelakang dari Jakarta pindah ke itu. Itu nggak ada apa-apanya dibanding yang Bapak rasakan di lantai 3 itu ya, Pak. Justru kayaknya di Jogja Pak Is malah jadi hidup dan populer. Bagus, ya. Karena ketika saya diminta pindah ke Jogja, waduh saya sedihnya bukan main. Kenapa? Karena Jogja itu terkenal sangat tidak bagus. Waktu itu ya Pak? Iya, televisinya. Televisinya kan. Pokoknya saya dengar semuanya serba yang iya. bagus. Kalau diceritain di buku ini kan, kalau lagi rapat, misalnya kumpul di TVRI Jakarta di pusat gitu kan, Anda dari mana? TVRI Medan. Soalnya apa gitu ya Pak? Terus tiba-tiba dari Jogja mana? ya? Jogja. Jogja. Kira-kira gitu ya Pak? Jogja. Terus
apa yang Pak Is lakukan di Jogja? Karena sebenarnya ketika di buku dibuang ini, itu, Pak iya Is, di buku ini ya. terungkap kemudian muncul tuh tokoh-tokoh yang dulu dalam tanda petik Pak Is temukan, Gitu. Pak Is berikan tempat, berikan ruang untuk berekspresi di TVRI Jogja gitu Pak. Sampai akhirnya Presiden memanggil itu, diceritakan ya dulu. karena begini, sana kan saya nggak kenal, Iya. saya nggak tahu Jogja, Iya. boro-boro ke Jogja. Kalaupun harus ke Jogja ngapain kalau nggak ada apa-apa di sana kan, gitu. Tapi akhirnya saya dibawa sama istri saya naik kereta, nggak naik bus, nggak naik mobil, naik kereta. Terus sampai Jogja dikasih rumah yang lumayan bagus, gitu ya. Buat saya sesuatu yang luar biasa, dan setelah itu saya menikmati gitu loh. Iya. Oh, menikmati. Jadi saya selalu di suatu tempat yang terpaksa saya harus senang gitu. Kalau enggak kamu bodoh, kalau enggak kamu celaka, celaka. Dan saya berani untuk berbohong dalam kata yang benar. Iya. Misalnya, suatu ketika Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, Iya. Sahabat Bapak itu ya. ya, beliau itu kan tokoh, Iya, betul. tokoh besar, yang waktu itu sudah jadi pemberontak, ya kan? Tapi kemudian Tarik ke Jakarta. pemerintahan ya Pak ya. Ya. Jadi Menteri Perdagangan ya Pak. perdagangan, Iya, betul. perdagangan. Iya. Dia ketemu saya dan saya wawancara dia. Ya. Jadi Ishadi pertama kali wawancara Menteri Perdagangan. Oke. Itu kan luar biasa. Iya. Jadi kita jadi baik sama dia. Terus sampai kemudian Pak Is, kamu saya berangkat ke Eropa. Jerman ya Pak. Jerman. Iya. Untuk apa saya bilang? Kamu saya angkat sebagai harus bekerja bukan bekerja, istilahnya apa ya? Beasiswa ya? Kalau nggak Beasiswa. salah, Pak, ya? Beasiswa di Eropa. Iya. Saya nggak mau, gitu. Sama Beasiswa Prof. untuk Metro juga. perdagangan ya Pak ya? Iya, Prof. itu nggak bisa. Karena Bapak bukan Bidangnya. orang dagang. Trans TV, Iya, TVRI. iya TVRI. Saya Bapak kan lebih TVRI. ke jurnalistik ya Pak, Iya. jurnalisme. Iya, Nggak jadi saya mau nggak mau. Pak Is, ya kan? Nggak mau saya. Iya. Wah, bingung. Prof. Metro ngomong lagi nih. Pak Is, ini sudah saya atur. Iya. Anda nanti bekerja di perusahaan di Iya. Jerman sebagai pengusaha. Iya. Nggak mau saya pengusaha. Iya. Gitu. Maunya wartawan gitu. Di ya, Pak. wartawan gitu. Iya. Udah bingung juga bingung. Udah begini aja. Kamu berangkat ke sana 5 tahun loh sama istri saya. Iya. 5 tahun. Nah, kita minta Anda bekerja di kantor TV, bukan TV. Kantor berita. Usaha televisi. Oke. Iya, iya, iya. Kayak kan banyak ininya 2 atau 3 gitu. Iya. Kita salah satu kerja di situ. Iya. Gitu. Jadi saya kerja di Eropa. Iya. Jadi 5 tahun. Dan kemudian ada insiden juga. Pak Dirjennya kan nggak boleh kan? Oh Iya, iya. itu satu Iya. ketika berangkat. Tapi Iya. juga wawancara juga ada. Iya. Bikin Saya- liputan itu Ntar Pak ada yang tentang menarik. tokoh komunis itu Pak. Tunggu dulu, ada yang menarik. Ada Oke, yang saya ini nggak menarik. sabar Jadi ini. saya menghadap aja Nggak ada. Ke dirjennya itu. dirjennya. Ngapusi. Iya. Itu bohong ya tadi ya Pak. Itu saya. Loh, kok tanpa izin saya? Iya. Ya saya tahu Pak, Iya, nggak tahu apa, tapi saya harus berangkat. Kamu Kapan? berangkat Nanti. hari ini, nanti sore Pak, saya berangkat. Padahal Padahal 3 hari. 3 Iya. hari lagi. Ya. Jadi Gitu. dalam 3 hari saya membohongi dia. Jadi Pak Is tahu kalau Pastilah kalau misalnya saya seminggu apa 3 hari, pasti saya batalkan. batalkan. Iya, Jadi iya, saya sudah siap, saya sudah punya tiket, punya segala macam. Waduh, kok sampai begini ya? Wah, ribut aja. Iya, terus. iya, iya. Akhirnya saya berangkat ke sana. Berangkat ke sana, bingung juga saya kan. Kan saya minta dari Pak Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo, saya harus jadi pengusaha di sana. Iya. Usaha bisnis lah, usaha bisnis. Karena memang semuanya orang belajar di sana untuk bisnis. Bisnis, Gitu. ya. Saya nggak mau.
Terus maunya apa? Televisi. Iya. TVRI lagi. Iya. Saya pokoknya kalau nggak TVRI, saya mana TVRI di Eropa coba. Iya. Ini Pak, di buku ini Bapak cerita wawancara Karl Marx ya. Iya Pak. Apa? Jadi bikin urusan panjang urusannya kan Pak? Iya. Iya. Tentang Karl Marx itu rame. Nah Iya. itu bagaimana Pak bisa selamat? Karena Ya, kan menjadi isu yang Saya sensitif suatu waktu itu. ketika saya tidak sengaja Iya. pengen tempat pemakam yang istimewa itu gitu loh. Jadi saya ke situ ke itu heboh Jakarta. Iya. Kok kamu berani-berani? Waktu itu lagi sensitif-sensitifnya sensitif. ya Pak ya. Sensitif. Jadi ketika saya balik lagi ke Jakarta setelah 5 tahun, saya ditahan sama lembaga apa tuh? Lembaga Intelijen apa? intelijen Pak? kita, Oke. lembaga kita, tangkap saya. Oh iya. Dia diajak ngomong, dia ini gini, ngomong kan PKI gini, ngomong gitu. Oh gitu. Waktu itu, kan waktu itu PKI sudah dibubarin, Iya. jadi dia dimarahin lagi. Aduh, gua dimarahin lagi nih. Terus bagaimana bisa lepas Pak? Adakah yang Nah, kemudian ada siapa ya? Yang saya lupa namanya ya. Ada tokoh-tokoh juga yang lama-lama akhirnya menerima saya. Artinya diizinkanlah saya waktu itu membuka makamnya Karl Marx. di Eropa. Ada Kak, tokohnya siapa? Ya Karl Marx itu bukan? Iya. Oke. Kita ini aja lanjut lagi apa gitu. Itu pengalaman yang berkesan di luar ya Pak. Iya. Tapi kalau baca buku ini di dalam juga sebenarnya Pak Is itu naik turun. Bayangkan orang yang punya prestasi sebagai karyawan gitu ya, atau sebagai pimpinan malah misalnya itu tadi kayak kita cerita ke Jogja, dilitbangkan gitu ya. paling enggak saya hitung 4 kali ya Pak ya. Dengan Pak berurusan dengan Pak Harmoko. Wah, itu sih udah. Mungkin Bapak ingat. Jangan dikatakan. Jadi nyanyi ya Pak. Waduh, kalau dia udah paling benci sama saya. Itu masalahnya apa sih Pak sebenarnya? Nggak tahu nanya saya. Siapa tahu Bapak mungkin pernah bersinggungan yang apa gitu sehingga Bapak tahu apa masalahnya gitu. Kok bisa sampai berkali-kali Bapak Iya. dicegat terus gitu dan terakhir disuruh pensiun dini gitu. Iya. Pensiun dini segala macam. Iya. Sampai akhirnya jadi kembali lagi ke TVRI. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Tapi ada peristiwa Pak yang waktu Bapak diminta yang kedua ya sama Pak Harmoko ya. APEC. Bukan Pak. APEC. Bukan. Yang kedua di Bapaknya. terus kemudian Pak Is ngadep Pak Murdiono. Oh ya. Nah, itu Pak. Lalu Pak Is memberikan saran ketemu ibunya Butin. Nah, itu bagaimana Pak bisa sampai ketemu ibunya Butin dan kemudian bahkan Butin akhirnya ketemu sama Pak Is. Oke. Kejadian itu terjadinya di Solo. Ya kan? Saya waktu itu di Jogja. Sudah enak-enaknya di Jogja. Oh iya, benar. Ya. Sorry. Susah enaknya di Jogja. Dari pindah gembira, Jogja mau happy. dipindah lagi ke Jakarta. Terus sama Pak Harmoko disuruh pindahin ke Jakarta. Jakarta lagi, ya. Jakarta lagi. Betul itu. Ya, jadi terus saya gimana nih ceritanya nih. Nah, kebetulan saya bikin radio. Radio televisi yang saya buat memang untuk di Solo. Kenapa begitu? Karena saya sadar betul bahwa di Solo itu ada Putin, ya kan? Pasti dia nanti menggunakan saya gitu loh. Oke. Ya. Jadi saya kan di Jogja, kalau berani-berani sendirian Jogja, mati aku gitu. Jadi masih ada Putin gitu. Ya. Jadi saya sengaja 2 minggu sekali saya rawuh ke sana.
Sampai bikin acara-acara juga ya Pak untuk TVRI Jogja, wayangan ya kalau nggak salah ya Pak. Tanah Ya? Merdeka, kontainer, ada 3 pokoknya. Terus profil budayawan ya Pak ya. Nah sampai ibunya Butin itu kenal acaranya Pak Is. Betul. Nah terus dan itu karena saya setiap minggu atau 2 minggu saya sowan ke Solo, ya kan? ketemu sama Iya, walaupun Eyang. sana ketemu Eyang, Atmanti, jadi dia ya. seneng gitu-gitu. Buat beliau seneng, saya juga seneng gitu. Iya, iya. Nah betul, terus Putin kan ke situ kalau ketemu itu. Nah ini dialognya menarik yang kemudian Pak Is cerita. Kayak begitu-begitu digunakan juga lah nih. Jadi Pak Is ini sebenarnya juga apa ya? Ya cerdiknya ada. Ya. Penjahat juga. Ntar dulu Pak, ada pernyataan Bu Eyang ibunya Butin itu yang kemudian menginspirasi Butin yang akhirnya membawa Pak Is ke Jakarta. Iya. Ada? Ada. Apa coba? Jadi Pak waktu Is. itu saya udah Pak Harmoko bilang balik Jakarta, balik Jakarta terus gitu aja. Terus saya ngomong Ibu Tin sambil ketawa-ketawa segala macam, dia senang sama saya. Wes, ini bagus. Kamu kalau di Jakarta. Terus saya putuskan kamu 5 tahun di Jakarta. Itu kayaknya bisa masuk rekor juga ya Pak. Maksudnya langsung diputus dari TVRI terbelakang gitu. menjadi direktur itu, waduh luar biasa Supaya ya Pak. jangan Pak Is. jangan dikejar-kejar sama Pak Harmoko. Oh, tapi yang saya catat juga dari buku ini adalah meskipun ada katakanlah lobby dan kemudian ada kepercayaan dan orang tahu bahwa Butin ini mengapresiasi itu, Pak Is sendiri di dalam menjalankan TVRI itu juga banyak menghasilkan program-program yang sampai sekarang dikenang baik di Jogja maupun di TVRI pusat sendiri ya Pak. Iya. Dan itu diceritakan dengan seru juga di sini, mengenang masa-masa kejayaan lama, Keemasannya Pak Is. keemasannya Pak Is. Ya saya kan 5 tahun dilempar dengan cara yang baik nih di TVRI Jogja. Iya. 5 tahun. Terus kok ada aja ya inspirasi. Banyak sekali tokoh-tokoh yang dulu atau dulu dia bekerja di luar negeri, ya kan, pulang ke Indonesia, terus mereka gunakan itu untuk menanyakan kepada saya, mungkin nggak di sini ada program bahasa Inggris. Ya, itu salah satu. Ya, betul. Saya kira legasinya Pak Is juga ya di program bahasa Inggris di TVRI ya Pak ya. Betul. Tapi gara-gara itu Bapak digeser lagi kalau saya nggak salah. Iya. Jadi ya. Nah, terus dapat sampai kemudian waktu di Jogja loh. Iya. Sebelum pulang ke Jakarta. Diundang kami keluarga untuk ke Jakarta. Dan ada beberapa teman yang termasuk Anies Baswedan. Iya. Dia kan tokoh saya gitu loh. Butin yang masak ya Pak ya. Ya, terus dibawa ke Jakarta untuk dibawa ke Pulau Seribu. Dia masak di sana dan di sana ada Pak Harto. Iya, itu. Nah, itu. Dan diwawancara itu ya Pak sama anak buahnya yang Bapak Itu, Pak, yang Pak kemudian Is jadi jahil banget kutipan itu di ya, mana-mana itu loh Pak. Iya, itu. Wawancara. Tapi saya kira selain Pak Anies juga ada Pak Ganjar ya Pak ya, yang jadi tamu juga di acara TVRI di Jogja, dua-duanya dikenal lama oleh publik di Jogja. Titik pertanyaannya Pak Is apa Pak Is? Mungkin Pak Is bisa cerita ke pemirsa. Yang pertanyaannya ke Pak Harto kan belum disebutkan tadi. Pak Harto, nah ini menarik. Jadi saya dari Jogja dibawa kami ini dari Jogja, rombongan sama kru ya Pak. ke Jakarta. Iya.
Taunya saya pikirkan Jakarta enggak, taunya di Pulau Seribu. Iya. Di situ ada Butin. Butin lagi masak. Masak buat rombongan kita gitu, kan hebat. Terus saya lihat, oh ada Pak Harto di sini gitu. Pak Harto, nyun sewu Pak. Terus saya tidak berani mengatakan ke Butin, nggak berani mengatakan Pak Harto. Saya bisikin lagi si Anies Baswedan ini, kan dia orang dorong-dorong aja. Tanyain tuh, Pak Harto kenapa sampai begitu? Sampai di Pulau Seribu gitu sama kita, dan tugasnya apa, pekerjaannya apa gitu. Dia datang ke sana, bintang Pak Harto. Terus sama Pak Harto dijelasin semuanya. Saya ini ada langkah-langkahnya. Sampai terakhir itu yang paling tinggi DPR RI, paling tinggi lah. Iya. Pokoknya paling pinggir. Yang kemudian dia menjelaskan, saya diminta untuk di sini. Di sini itu. Kalau saya ingat sedikit untuk ini ya, bahwa di Pulau Seribu itu pertanyaannya adalah kok Bapak bisa udah 3 periode. 3 periode, padahal dalam Undang-Undang Dasar kan cuma boleh 2 periode. 2 periode. Kira-kira gitu ya pertanyaannya ya Pak ya. Dan kemudian itu tadi dijawab oleh Pak Harto. Kan yang milih saya itu DPR, MPR gitu Pak, dan itu jadi itu istilah anak sekarang tuh jadi viral lah gara-gara itu. Itu isengnya Pak Is itu. Nah itu ternyata Pak Harto nggak marah ya Pak ya dengan pertanyaan itu. Nah yang kemudian bikin Pak Harto marah adalah Pak Is bisa ceritakan. Waduh, itu Pak, yang kemudian terakhir ya. Terakhir yang gini. Mungkin Pak Is bisa cerita gini. ya. Terakhir, mesti dikasih tahu nih. Yeah. Jadi saya dipanggil oleh Pak Harto. Pak Harto sudah diadili. Ya. Oh, itu sebelum itu baik-baik. Pak Harto diadili kan. Iya. Terus suatu ketika saya dipanggil di sana. Terus berhadapan ngomong saya, tapi nggak lama. Karena saya ngomongnya apa coba? Menurut pendapat saya yang terbaik adalah Bapak Presiden, Bapak Pak Harto nih ya. Pak Harto terima saja kalau ada apa-apa di situ dari saya ya, itu lebih baik. Karena nanti suatu ketika kan Pak Harto mungkin suatu ketika bisa dibebaskan gitu loh. Ini saya gitu. Saya ngomong Pak Harto malah dia marah sama aku. Padahal ininya apa? Dirjennya Yunus Yosvia. Iya. Bukan menteri Pak, menteri penerangan. Belum. Belum. Oh belum. Yunus Yosvia. Iya. Yunus Yosvia menteri ya. Iya, menteri Pak. Iya Pak, Menteri Penerangan. Nah, Pak Menteri, jadi setelah ketemu Pak Harto, dan Pak Harto juga udah marah sama saya. Jadi dari dua sisi ya Pak, menterinya memecat, dari Pak Hartonya marah. Dimarahin juga. Jadi saya lapor ke Pak Yunus Yosvia. Saya pecat kamu. Waduh, udah pecat, saya telepon Pak CT. Iya. Pak CT di New York. Pak, saya dipecat Pak. Ya sudah, kata Pak CT kan. Ini setelah terima kan, saya telepon aja. Wah, saya di New York Pak Is. Iya. Jadi gimana? Ya terserah Pak. Saya udah dipecat juga di sini. Ya sudah, kalau saya baca di sini kan. Jadi saya walaupun sudah diterima di segala macam, tapi tetap saya nggak bisa diterima. Keadaannya Yunus Yosvia kan galak Yunus. Itulah kemudian ketika telepon sama Pak CT lagi di New York itu kemudian menjadi pintu bagi masa depannya Pak Is sampai sekarang yang tiap hari ke kantor kecuali Sabtu Minggu ya Pak. Artinya refleksinya Pak Is dari semua badai yang dilewati Pak Is itu apa Pak? Kalau sekarang ini Pak Is kan ada di titik ini gitu. Apa yang pelajaran apa yang bisa Bapak bagikan gitu? Begitu Pak Harto ya. Bentar, Pak Harto apa?
sama Pak CT. Ya. Sudah ketemu Pak CT. Terus Pak CT telepon nama saya. Nanti kita pulang ke sini kita bikin stasiun televisi gitu. Jadi yang membuat stasiun televisi yang sekarang ini ada. Itu mereka. Gitu. Oke. Iya. Menarik ya. Menarik. Banyak Sangat cerita. menarik. Iya. Jadi saya yang mendirikan Trans TV satu gedung. Iya. Terus Pak CT juga masih berpikir-pikir nih. Aku bikin gininya, terus ada gedung yang besarnya, memang rencana dia ya. Dia takut juga nih, ini jadi cuma sendirian, saya sendirian di situ. Akhirnya saya selesai ini bagus gitu, udah senang, udah dibikinlah gedungnya dia gitu. Kan waktu gedung dia itu cuman gedung-gedung apa itu, pokoknya orang. Legasinya Pak Is tuh akhirnya berujung di Trans TV ya Pak ya, bersama Pak CT. Ya itu tadi kita bilang obrolan seru, tapi kita juga punya satu lagi tamu kita, ya kan Pak Is, terima kasih banyak kita bisa ngobrol, senang sekali sama Pak Is ini. Meskipun singkat, meskipun singkat berdaging tapi semua ya Pak. Oke. Terima kasih Pak Is. Terima kasih. Oke, sekarang kita ngobrol sama yang bikin bukunya Pak Is Hadi tadi, penyusun. Oke. Mas Jimmy S. Haryanto. Ya. Kalau namanya sih, ya kalau yang sering baca koran Kompas dulu pasti tahu lah. Sekarang juga ya Mas ya harus tahu ya, karena masih punya Ensiklopedi keris. Ensiklopedi keris. Mas, Kompasiana masih nulis saya. Masih. Nah, masih di Mas, Kompas. itulah Kompas enaknya masih. jadi penulis ya Mas. Jadi nggak ada pensiunnya ya Mas. Tidak Kecuali ada pensiun. kecuali diri sendiri memutuskan untuk ganti profesi misalnya gitu ya Mas. Saya nih sebenarnya tertarik pengen tahu ini alasannya kenapa ya jadi Mas Jimmy bikin buku ini dan kemudian memilih pendekatan seperti yang kita bisa baca di sini, yaitu dari sudut pandang orang pertama jadi yang dipakai, benar ya Mas ya? Betul. Oke, gimana tuh Mas? Memang itu tidak lazim ya. Cara itu saya tempuh seolah-olah saya yang mengalami ya. Tetapi itu memang cara yang terbaik karena saya ingin menampilkan apa yang diucapkan Pak Es Hadi itu secara utuh gitu. Nah itu. Tapi kalau tadi ditanyakan bagaimana alasannya atau kenapa saya menulis, itu pertama-tama sebetulnya saya ditawari. Ditawari oleh Mbak Glory Oyong, ya kan? Glory Oyong dia menawarkan, Mas Jimmy ini menurut teman-teman di Kompas itu menyarankan Mas Jimmy aja yang nulis itu, gitu kan? Nah saya lalu melihat dia. Kebetulan saya itu mengenal Pak Es Hadi itu bukan mengenal dalam arti kenal dekat bukan, tapi saya mengikuti geraknya itu, kiprahnya itu sejak awal dia di televisi. TVRI ya Pak. Kebetulan pas beliau di pemberitaan televisi, saya menjadi wartawan awal di Kompas. Nah saya ikuti itu, jadi bagi saya itu mudah. Itu satu. Yang kedua itu beliau itu adalah figur yang tidak ada duanya, tidak ada duanya di Indonesia. Dia adalah orang yang lengkap ya, terutama di televisi. Dia mulai kerja di televisi tahun 67. Itu pada saat televisi RI itu baru 3 tahun. 3 tahun berdiri, didirikan pada 64 pada zaman Asian Games keempat. Dan pada Asian Games keempat itu pun Pak Es Hadi itu sebagai volunteer. Waktu itu sebagai volunteer di Asian Games. Jadi dia tahu bahwa TV itu lahir gitu kan. Nah, dia juga ingin sekali masuk ke televisi itu dan akhirnya dia masuk ke televisi tahun 67. Iya, betul. Selulus dari UI itu dia tahun 67. Kakaknya ya. Ya. Kakaknya yang nyolek relasinya di televisi. Nah, artinya kenapa kok di situ ditulis 4 zaman? Itu kan mulainya di situ. Bahwa tahun 64 itu pada zaman Orde Lama. Dia sudah mengenal televisi itu dan ikut bekerja sebagai volunteer meskipun bukan sebagai orang TV. Tapi pada tahun 67 awal dari perubahan dari Orde Lama Orde Baru, dia sudah menjadi karyawan dan langsung di pemberitaan. Itu kan.
Itu kan bagi saya menarik sekali. Terus habis itu empat era itu, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, transformasi. Dia ikuti semua. Dan bahkan sampai sekarang masih duduk di kantornya. Itu kan luar biasa ya. Nah, saya langsung di usia 80 tahun ya. Di usia 80 tahun. Bukan 83 ya, Pak? Iya, bukan. Dan itu kan luar biasa loh. Artinya tidak ada orang Indonesia yang menyaksikan atau dia itu ikut aktif di televisi selama 4 sampai zaman. Sekarang. Sampai sekarang. Dia ikut, bahwa TVRI dia ikut, lalu dia mendirikan televisi. Dan akhirnya dia juga melihat perkembangan saat ini. Masih dikembangkan lagi dengan 2 stasiun televisi yang terbaru itu. Dan itu kemungkinan juga akan berbeda dengan yang lain. Saya lihat itu satu televisi yang baru itu, dari 2 televisi yang baru yang kalau saya sebut ya, CNN sama CNBC itu. CNN itu menjadi salah satu televisi yang menurut saya ideal untuk orang masa kini ya, karena 24 jam. 24 jam, dan setelah malam itu, kalau di Spanyol namanya madrugada ya, madrugada itu saat-saat setelah malam itu acaranya bagus-bagus. Nah, ini kan tidak dilakukan oleh televisi-televisi lain. Nah, saya kira ini juga ide-ide beliau ini masih masuk kan di saat itu. Nah, sekarang dia menjalani 4 era itu ya. 4 era, dan saya kira tidak ada satu orang pun yang menjalani seperti dia. Itu yang menyebabkan saya tertarik sekali untuk menulis beliau ini. Kenapa milih itu sebagai openingnya gitu? Pengen tahu aja. Itu menariknya dari itu masukan dari Mas Richard Bagun ya. Richard Bagun itu dia menyarankan begini, jangan Jim, kamu mesti masukkan yang politik itu nomor 1. Itu Kompas, that is Kompas itu kan, kata-kata seperti itu. Itu Kompas. Nah, itu saya coba apa ya kalau nomor 1. Oh iya, gini, bahwa Pak S. Hadi itu kalau dipolitikkan ya, ditulis secara politik, itu paling menarik itu ya 98. Karena beliau tuh melihat hari terakhir Soeharto dari dekat. Dia sebagai seorang dirjen, waktu itu sebagai dirjen RTF, Radio, Televisi dan Film, pada Mei 98 itu dia sebagai dirjen, dia dibisiki oleh militer untuk menarik mikrofon. Tugasnya itu hanya menarik mikrofon, tetapi itu penting sekali. Itu penting sekali. Jadi pada hari Soeharto berpidato mundur, S. Hadi ini ditelepon dan didekati oleh 2 orang, Pak Tanri Abeng sama Salim Said dari militer, bahwa dia nanti tolong pada saat Soeharto sudah selesai pidato, ditarik mikrofonnya itu, memberi waktu kepada Pangap, dan kamu menahan militer pers supaya jangan pulang dulu. Hanya itu 1 hari. Tetapi dari 1 hari itu saya melakukan wawancara itu mungkin lebih dari setengah tahun itu, karena harus wawancara Pangap. Artinya saya dan Pak S. Hadi ya, kita berdua wawancara Pangap dengan Salim Said, ahli militer, lalu dengan mantan Pangap maksud saya, Pak Wiranto. Dan kita ketemu di kantor beliau di salah satu bangunan di Jalan Senapati. Terus kita wawancara Dr. Salim Said, Tanri Abeng sebagai Menteri Ekonomi, lalu Sarwono sebagai gosiper di antara penggosip politik lah gitu ya. Dia kan banyak menangkap gosip-gosip politik di Orde Baru. Lalu kita wawancara juga ulama yang dipanggil ke istana itu kan Cak Nun ya. Cak Nun kita panggil, kita wawancara selama 2,5 jam di Jogja, di markas dia, dan semua itu akhirnya terungkap bahwa yang 1 hari dialami oleh S. Hadi ini bisa menjadi 1 bab yang panjang. Bahkan sebetulnya itu menarik, banyak hal yang terungkap dan ini harus diungkap gitu loh, bahwa kenapa Soeharto mundur. Nah, urut-urutan hari-hari Soeharto mau mundur itu diungkap dalam buku ini. Jadi artinya ini kan, waduh, ini saya nggak bisa untuk mewawancara Pak S. Hadi saja, tidak bisa. Jadi saya mengajak Pak S. Hadi, lalu kita wawancara ke Cak Nun, kita wawancara ke mantan Pangap waktu itu, lalu ke Salim Said, ahli militer gitu. Ya, saya kira itu yang menarik saya. Dan banyak drama yang menarik dari kehidupan Pak S. ini.
Tidak hanya sebagai personality-nya bagus, dan juga riwayat human-nya dia itu bagus, tetapi juga pengalaman dia itu, dia melewati masa transisi negeri ini. Ini saya kira menarik lah, saya tertarik di situ. Saksi mata, saksi peristiwa, dan pelaku sejarah juga menarikin itu. Ya, dan sampai satu bab yang pertama itu benar-benar berlebihan, karena lebih banyak porsinya itu ya, karena pentingnya di situ. Pak Izadi menjadi orang penting sebagai wakil dari media pada era perubahan. Sayangnya tadi ada yang terlewat dari kita, Fen. Yaitu peristiwa di Jogja yang waktu diundang ke keraton, yang dia dikejar-kejar orang gila. Mungkin kita diwakili oleh Pak Jimmy aja. Iya, Padahal tadi di awal kan Pak kita sempat ngobrol ya. Bahkan Pak Izadi antusias cerita itu, pas di dalam malah kelupaan. Itu betul-betul memang itu tahun di Jogja itu cuma 2 tahun ya, tahun 85 sampai 87. Nah, itu kan cukup dramatis kalau menurut saya. Karena tahun 85 itu saat puncak-puncaknya prestasi Izadi di Jakarta. Dia membuat program bahasa Inggris. Itu. Nah, terus siaran beritanya cukup kritis ya. Artinya bukan sebagai corong pemerintah saja, tapi beritanya bagus. Langsung dia pindah ke Jogja. Terus sebelumnya itu sebetulnya sudah digambar oleh Butet waktu itu di salah satu karikatur lah gitu. Terus akhirnya karikatur itu nanti pernah dipasang di studio TVRI. Karikatur itu berupa hati-hati, si X itu iri terhadap kamu gitu loh, kamu bakal terancam kurang lebih, dan itu terjadi itu waktu itu. Nah, tahun 85-87 itu adalah tahun yang terbaik prestasi beliau di televisi. Dia membuat televisi Jogja yang begitu saat itu tuh sebagai corong pemerintah penuh. Jadi siarannya tuh penuh, relay dari kelompok capir dan segala macam itu dari Jakarta. Akhirnya dia bilang stop semua dulu, kita bikin sendiri. Nah, itu keberanian dia itu yang luar biasa. Nah, kebetulan saya juga wawancara juga dengan produser dia yang di sana. Produsernya ini juga sama gilanya seperti beliau ini. Nah, itu akhirnya menghasilkan siaran televisi Jogja antara 85-87 itu yang fenomenal betul untuk sebuah TV yang milik pemerintah. Dia bisa bikin wawancara dengan Rendra yang orang takut lah, mendekati Rendra aja takut gitu ya. Avandi segala macam, dan itu terkumpul sekitar 30 tokoh lebih. Dan itu menjadi liputan satu-satunya yang dimiliki Indonesia. Yang lengkap tentang tokoh budaya, termasuk Avandi, terus pelukis-pelukis Jogja, terus banyak lah, Umar Khayyam segala macam, banyak sekali. Dan itulah prestasi terbaiknya. Kembali tadi nyambung orang gila itu. Orang gila itu. Orang gila itu saya diceritakan juga terpingkal-pingkal ya, karena ceritanya itu kan dia dapat undangan peresmian monumen di dekat Malioboro. Itu ada satu monumen, tapi bukan tugu ya. Nah, monumen itu mau Sultan yang mengundang, Sultan mau meresmikan, undangannya ketinggalan. Karena Pak Izadi itu jualan kaki di Malioboro itu, terus dia, aduh, undangan saya ketinggalan. Dia bilang sama stafnya, Bapak nggak usah takut. Itu tadi itu orang gila aja kenal Pak Is, ngapain pakai undangan gitu kan? Ternyata tadi sebelum itu tuh ada orang gila yang lewat. Orang gilanya tuh sedang ngeracon. Begitu lihat Izadi gitu. Pak Izadi sama ini kejar-kejaran. Padahal dia nggak bawa undangan. Itu salah satunya. Tapi luar biasa tuh. Di Jogja tuh banyak cerita. Bisa satu buku sendiri, dan kemungkinan kemarin kita ketemu dengan produsernya. Dia mau bikin satu buku lagi. Karena yang tersisa masih banyak. Kalau saya sih penasaran buku berikutnya Mas Jimmy atau apa ya? Sebenarnya bukan buku berikutnya ya. Mas Jimmy itu senangnya baca buku apa kalau boleh tahu ya?
Buku yang saya baca itu kebanyakan yang ada nilai-nilai sejarah, sejarah, dan buku itu banyak sekali. Misalkan kayak Tommy Pires, bagaimana dia melihat Indonesia, lalu Dennis Lombard mengenai Nusa Jawa, dan rata-rata tuh tentang Indonesia dan tentang Nusantara, tentang sejarah. Dan buku-buku sejarah saya suka sekali, dan hampir nggak mau lewatnya, seperti misalkan The Graph, bikin tentang Mataram, berapa jilid itu saya beli. Itu ya, koleksi selain keris ya Mas, ya, buku saya di rumah, di kamar saya. Terima kasih banyak Mas Jimmy. Terima kasih. Kita ketemu di lain waktu, mungkin dengan buku-buku baru lagi. Baik, terima kasih para penonton podcast dan pendengar podcast penerbit Buku Kompas.